orang-orang itu gaptek. Zaman sekarang ini segala sesuatunya udah digitalisasi. Dari segi kecepatan, transparansi itu udah sangat jauh dari pencatatan manual dengan pencatatan yang menggunakan sistem atau digitalisasi. Untuk seorang owner bisa langsung melihat transaksi dari awal sampai akhir. Ketika kita menggunakan sistem, ya otomatis segala sesuatunya akan dimudahkan. Kalau terkait dengan transparansi, ya kembali lagi di si perusahaan itu transparansinya seperti apa. Ketika transparansi itu bisa melihat semua yang diinput user, itu udah pasti transparansi. Halo Sobat Acis, kembali lagi di Tanya Acis. Hari ini Tanya Acis kedatangan tim teknis dari Acis Indonesia. Halo Kak Gugun. Ya halo Teh Resti. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tema kita hari ini itu soal peran Accurate Online terhadap digital akuntansi di perusahaan. Setahu aku nih kan sekarang udah banyak banget nih pelaku usaha yang menggunakan pencatatan pakai Accurate Online. Tapi menurut Kak Gugun sendiri, kenapa pelaku usaha perlu beralih dari pencatatan manual ke sistem akuntansi kayak Accurate Online ini? Oke, pertanyaannya adalah kenapa customer itu harus pindah ya? Betul. Dari manual ke sistem, ibarat gitu ya, simpelnya. Ya kita melihat perkembangan zaman sih. Ya, kembali lagi zaman sekarang ini segala sesuatunya udah digitalisasi ya. Kalau kita perusahaan masih tidak menggunakan sistem ataupun digitalisasi akuntansi, yang pasti ketinggalan. Ya karena perbedaannya sangat jauh. Dari segi kecepatan, transparansi itu udah sangat jauh dari pencatatan manual dengan pencatatan yang menggunakan sistem atau digitalisasi. Sehingga perusahaan ya mau nggak mau harus mengikuti zaman untuk menggunakan yang namanya sistem akuntansi. Ya seperti Accurate Online gitu, karena ya itu dia manual kita mencatat gitu pasti akan boros kertas, ataupun ketika kita mencatat di Excel kan tidak real time ketika kita melihat laporan keuangan gitu. Tapi berbeda dengan sistem Accurate Online ini, dia ketika kita input pada saat itu ya otomatis langsung laporan secara real time kelihatan gitu. Dan melihat transaksi apapun itu, untuk seorang owner bisa langsung melihat transaksi dari awal sampai akhir, seperti itu. Tapi beberapa pelaku usaha nih masih banyak yang maunya manual nih. Menurut Kak Gugun sendiri itu di lapangan, kenapa masih banyak pelaku usaha ini nggak mau pakai sistem yang berbasis cloud ini, Kak? Oke, menurut saya sih mungkin kurang pemahaman. Jadi terkadang orang-orang nggak 100% mengetahui untuk secara digitalisasi. Terkadang orang-orang itu gaptek bahasanya, bahasa muda itu gaptek, jadi tidak mengerti bahwasanya itu ketika kita menggunakan sistem, ya otomatis segala sesuatunya akan dimudahkan. Yang namanya kita perpindahan dari yang tadi manual ke sistem kan otomatis ya pasti ada kelebihannya gitu ya kan ya. Nah tetapi banyak orang-orang yang belum mau pindah, entah itu dia karena sudah terbiasa atau zona nyaman untuk pencatatan manualnya, sudah nggak ada kendala apapun gitu ya. Dan ada pun yang memang orang tua biasanya, kayak pengalaman saya di Semarang pernah itu. Jadi orang tuanya masih menggunakan sistem secara manual. Nah anaknya ingin merubah itu ke digitalisasi, tapi terjadi penolakan. Gitu. Karena menurut mereka ya selama ini nggak ada kendala apapun gitu. Tapi apa yang dipelajari oleh si anaknya, karena anaknya ini adalah lahir di zaman modern dan melihat kelebihannya, pasti kan dia ingin meringankan pekerjaan dari si orang tuanya. Karena informasi dari si customer saya itu dia bilang ketika toko tutup, nah itu orang tua saya selalu mencatat manual mereka pencatatan invoice hari ini gitu, sampai jam 9 malam sampai 10 malam gitu kan. Itu kan sangat wasting time ya, tapi kalau misalnya kita pakai sistem, ya udah ketika si karyawan kita input ke sistem, otomatis sudah langsung dari kapan. Jadi sangat berbeda jauh ketika kita menggunakan manual dengan menggunakan sistem gitu. Nah itu banyak orang yang memang belum mau pindah ke sistem yang tadi. Pertama adalah gaptek, kedua udah terbiasa dengan zona nyaman, ya mungkin yang ketiga ya karena belum pemahaman. Jadi dia nggak gaptek, cuman dia nggak terlalu paham untuk kegunaan sistem itu secara menyeluruh, sehingga memang kita perlu memberi pemahaman ke
para perusahaan atau pengusaha ataupun yang UMKM yang menjalankan bisnisnya itu sangat dimudahkan kalau kita menggunakan sistem secara digitalisasi akuntansi. Oke. Gimana? Saya minum dulu ya. Oke, boleh. Terus gimana kemudahan kolaborasi antar divisi yang biasanya perusahaannya ini ada tim finance, ada tim sales, buat sebenarnya dari manual ini jadi pakai Accurate Online supaya lebih memudahkan, gitu gimana Kak? Wah, itu sangat bagus. Kalau kolaborasi menurut saya sangat dimudahkan. Ya, ketika kita manual kita mencatat PO atau mencatat penjualan kan masing-masing di Excel masing-masing antar divisi ya kan, soal itu di pencatatan masing. Tapi ketika kita menggunakan sistem itu menjadi satu database keseluruhan. Ketika si PO mencatat transaksinya, contoh seperti ini, antara PR, purchasing dengan warehouse misalkan gitu. Mereka harus berkolaborasi. Kenapa harus berkolaborasi? Ketika si purchasing ini udah menginput PO, udah otomatis kan dia udah kirim ke supplier ya. Kemudian datanglah barangnya ya, si warehouse akan terima barang. Nah, terima barang kan bakal narik informasi dari si PO. Nah, itulah kolaborasinya. Ketika memang nanti barang datang nggak sesuai dengan PO yang dibuat oleh purchasing, kan itu dia akan ada komunikasi, ketahuan nih berarti gitu. Berbeda ketika kita manual kan karena nggak narik dari si purchasing gitu ya, ibaratnya nggak narik data yang diinput oleh purchasing, ya dia nerima apa yang dia terima, dia catat dia terima berapa gitu, sehingga tidak ketahuan antara perbedaan dari PO dengan perbedaan dengan terima barang. Dengan menggunakan sistem itu jadi ketahuan langsung. Ketika ditarik PO-nya pesan 10 datang cuma 8, nah bisa kolaborasi komunikasi ibaratnya gitu. Itu salah satu contoh gitu, dan itu hampir di semua divisi kita bisa berkolaborasi atau berkomunikasi karena yang namanya sistem akuntansi itu saling ketergantungan atau saling jadi satu siklus lah ibaratnya ya, dari hulu dari pembelian sampai penjualan ataupun ada produksi. Nah, itulah kolaborasi yang dapat dilakukan ketika kita memang menggunakan sistem akuntansi itu sangat mudah untuk berkolaborasi. Oke. Terus apakah digitalisasi akuntansi ini lewat Accurate Online dapat membantu transparansi keuangan dalam perusahaan? Tadinya kan yang Kak Gun bilang ini wasting time nih untuk misalnya ownernya kalau yang manual baru tahu setelah 3 hari kemudian gitu. Apakah ini jadi membantu transparansi keuangan di perusahaan? Oke, kalau pertanyaan simpelnya dapat transparansi di perusahaan gitu ya, di laporan ya pasti sangat transparansi, atau kecepatan dalam mengeluarkan laporannya pasti sangat cepat gitu. Tapi terkait dengan transparansinya pasti transparansi itu tergantung dari sistem itu sendiri gitu. Transparansi kan apapun yang diinput di sistem itu otomatis kan terlihat, apalagi untuk owner atau yang mempunyai akses super user. Ketika si user menginput penjualan atau apa, mereka udah langsung bisa melihat apa yang diinput gitu dan langsung menghasilkan laporan keuangan gitu. Nah, kalau terkait dengan transparansi ya kembali lagi di perusahaan itu transparansinya seperti apa. Ketika transparansi itu bisa melihat semua yang diinput user, itu udah pasti transparansi gitu. Itu menurut saya. Oke. Tantangan nih Kak, tantangan untuk pelaku usaha yang baru mau pakai Accurate Online tuh yang biasanya Kak Gugun hadapi di lapangan tuh gimana Kak? Tantangannya intinya gini sih, ketika perusahaan itu menggunakan atau baru menggunakan Accurate Online, yang pasti kan dilihat dulu si perusahaan ini sebelumnya menggunakan sistem atau tidak, atau memang dia pure dari manual. Nah, ketika memang dia ini pure dari manual, itu benar-benar harus ada pendampingan ketika pembelian Accurate Online, karena tidak semerta-merta ketika beli langsung berjalan. Tidak. Ketika kita mendigitalisasi suatu sistem akuntansi ya, yang tadinya manual ke sistem, yang pasti harus kita yang namanya membuat struktur database. Nah, ketika pembuatan struktur database, nah itu kan pasti dibutuhkannya pendampingan. Setelah pembuatan struktur database, yang pasti ada yang namanya pelatihan. Pelatihan itu dalam artian untuk mengajarkan atau mengenalkan fitur-fitur yang ada di sistem Accurate Online ataupun digitalisasi akuntansi ya. Karena pasti ketika kita menggunakan sistem baru, contohnya kita mau membeli handphone ya kan. Ketika membeli handphone baru kan kita belum mengetahui itu fitur-fitur apa aja gitu ya. Pasti kan kita membutuhkan
pelajaran dahulu. Nah, sama seperti sistem Accurate Online ini pun sama. Ketika kita membeli sistem Accurate Online itu ada banyak fitur yang terdapat di Accurate Online. Nah, sehingga itu butuh pendampingan untuk mengajarkan cara penggunaannya agar nantinya kedepannya tidak ada kesalahan dalam pencatatan atau dalam penggunaan sistem Accurate Online. Gitu. Oke, berarti peran Accurate Online di perusahaan ini yang bisa aku simpulkan adalah memudahkan, terus juga bisa ngasih laporan yang real time juga, terus juga nggak wasting time juga, seperti yang Kak Gugun bilang. Terima kasih Kak Gugun untuk waktu dan ilmunya. Semoga aku dan teman-teman yang nonton ini bisa jadi ilmu dan bermanfaat. Untuk Sobat Acis yang punya pertanyaan yang sama kayak aku atau punya pertanyaan lain, bisa kontak WhatsApp ke nomor yang tertera atau media sosial kita yang tertera. Sampai jumpa di Tanya Acis selanjutnya. Dadah.